kelas 10 Al-Quran Al-Raibah. Ini saya akan mempresentasikan tentang mapping Al-Quran hadis. Yang terhormat yaitu Abi Hanif Umida selaku pengasuh pesantren Super Kemal Al-Raibah. Kemudian yang terhormat kepada Gus Maliha selaku guru mengampu pelajaran Al-Quran hadis. Pertama-tama yaitu saya akan menerangkan tentang fungsi dari Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama yaitu kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran adalah sumber utama atau sumber pokok bagi semua ajaran Islam. Jadi semua perilaku akidah maupun moral maupun norma dalam kehidupan manusia itu diambil dari dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat pedoman untuk interaksi sosial maupun individu. Contohnya manusia antar manusia, manusia dengan tumbuhan maupun manusia dengan Tuhan. Kemudian sebab turunnya Al-Quran yaitu pertama karena pada masa Nabi Muhammad masyarakat Arab itu sangat bodoh. Bukan bodoh dalam aspek matematika, tapi bodoh dalam akidah. Kemudian diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi masyarakat jahiliyah agar menjadi dari sisi gelap menjadi sisi terang. Kemudian bagi sekarang yaitu dia menjadi petunjuk dan pedoman bagi masyarakat Islam. Yang kedua yaitu fungsi diturunkannya Al-Quran. Pertama yaitu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Contohnya yaitu di dalam Al-Quran ini Allah memberi tiga jenis contoh. Pertama yaitu dalam metode sejarah, kemudian ada metode tansil dan metode basir nazir. Kalau metode sejarah yaitu Allah menceritakan dari sejarah yang dahulu untuk menjadi cerminan bagi kehidupan sekarang agar manusia dapat bertakwa. Kemudian ada juga metode tansil yaitu dia memberi perumpamaan. Contohnya yaitu orang-orang yang lemah imannya, yaitu seperti rumah laba-laba yang mudah robohnya. Kemudian ada juga metode basir dan nazir, yaitu metode tentang kabar gembira dan peringatan. Contohnya bagi kabar gembira yaitu bagi yang mengamalkan puasa maka akan mendapatkan surga, bagi yang tidak melakukannya maka akan mendapatkan neraka, seperti itu. Kemudian ada juga struktur dan ajarannya dari turunnya Al-Quran, yaitu dia menjadi rujukan utama bagi semua aspek dalam kehidupan manusia maupun norma dan moral. Kemudian yang ketiga yaitu ada menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pertama yaitu kalau menghidupkan Al-Quran dalam sehari-hari kita yaitu memantapkan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah ada benarnya, walaupun kita tidak tahu siapa yang kemudian kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu nyata dan terbukti kebenarannya. Jadi kemudian memantapkan keyakinan dalam segala aspek, yaitu apabila aspek ini ada dua, yaitu ada gaib sama nyata. Kalau yang gaib yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian kalau yang nyata yaitu yang nyata ada Al-Quran dan di situ banyak petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua yaitu kita diharuskan untuk membaca, minimal membaca. Kemudian kalau yang sudah bisa membaca yaitu diharuskan lagi untuk menghafal, walaupun surat-surat pendek seperti An-Nas, Al-Falaq dan Al-Kausar. Kemudian ketiga yaitu memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dalam sesama manusia maupun tumbuhan maupun kepada Tuhan. Keempat yaitu cara-cara mencari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran. Pertama yaitu pengertian tentang ayat, yaitu ayat adalah pengelompokan surat adalah pengelompokan suatu ayat-ayat yang dibagi antara Bismillah. Nah, kalau Bismillah yaitu ada surat-surat yang tidak memiliki Bismillah. Contohnya ada At-Taubah.
Kemudian cara mengetahui jumlah ayat yaitu bisa dilihat di Al-Quran, di daftar isi, kemudian ada ayatnya. Kemudian ada juga pembagian dari surat-surat tersebut. Pertama ada dari Makkah sama Madinah. Kalau yang dari Makkah yaitu dinamakan Makkiyah, dan biasanya yaitu isinya berisi tentang seruan-seruan untuk beriman sama teguran untuk orang kafir. Isinya contohnya yaitu ya ayyuhan nasu sama ya ayyuhalladzina kafaru. Kemudian kalau yang Madinah atau Madaniyah yaitu isinya tentang contohnya sudah orang-orang yang sudah beriman, kemudian mengajarkan tentang cara berkeluarga dan hukum-hukum keluarga, hukum-hukum di kehidupan. Contohnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.